teman-teman YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Bunda Tasya melanjutkan cerita dari pengalaman terpapar virus COVID-19 yang part kedua. Sebelumnya yang part ke-1, pastikan kalian sudah nonton ya. Yang part kedua ini, tonton sampai habis. Keesokan harinya, suamiku bisa telepon aku. Oh iya, pas pada malam hari dia sebelum masuk ruang ICU itu, suami tuh udah bilang, Han, aku gak akan bisa ditelepon dulu ya selama aku di ruang ICU, karena handphone aku disimpan sama perawat. Aku gak boleh megang handphone. Dan dia udah mulai kasih tuh nomor-nomor telepon keluarga kerabat-kerabatnya dia yang penting-penting, nomor bos-bos di kantornya dia, nomor sahabatnya di kantornya dia. Jadi kalau ada apa-apa, aku bisa menghubungi mereka gitu. Aku jadinya udah kan gak bisa hubungi suamiku kan. Ternyata besok harinya suami masih bisa telepon aku pakai handphone rumah sakit, pakai handphonenya ruangan ICU. Dia video call dan aku sebenarnya sedih banget ngelihat kondisi suami. Aku lihat dia dipakein selang-selang, kabel-kabel yang menempel di badannya, bunyi suara-suara mesin gitu kan. Cuman aku nggak mau ngasih lihat muka sedih. Aku nggak mau meneteskan air mata juga di depan dia. Aku pengen aku kasih lihat muka ceria aja, biar dia nggak kepikiran gitu loh, biar dia juga tenang di dalam ruang ICU. Dan setahu aku mengenai suamiku itu adalah orang yang paling positive thinking gitu loh. Jadi aku yakin dia akan baik-baik aja di ruang ICU gitu. Terus singkat cerita, di hari kedua malam-malam dokter telepon lagi. Si dokter ini namanya dokter Bintang. Dokter Bintang bilang, Ibu, selalu dia nanyain dulu kondisi aku gimana. Ibu gimana kondisinya? Ibu sudah semakin membaik gitu. Baru dia kasih tahu gimana kondisi suami aku. Dia bilang gini, Bu, Bapak belum ada perubahan dari kemarin. Saturasi oksigennya masih jalan di tempat. Padahal oksigennya udah dikasih yang 40 liter. Ibu banyak berdoa ya. Dia ngomong gitu. Ibu banyak berdoa, semoga besok sudah ada kemajuan dari kondisinya Bapak. Oh iya dok, makasih ya dok. Dan disitulah setelah dokter tutup telepon, kalau sehari sebelumnya aku bisa berusaha tegar, membuat benteng-benteng pertahanan di hati aku supaya gak sedih, gak nangis. Tapi di hari kedua ternyata gak bisa teman-teman YouTube. Dan itu benteng pertahanan mulai runtuh pada saat itu. Aku mulai sedih, mulai nangis, dan aku berdialog sama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Segala sesuatunya terjadi atas kehendak-Mu ya Allah. Takdir-Mu tidak pernah ada yang buruk. Skenario-Mu adalah yang terbaik untuk hamba-hamba-Mu. Hamba beriman kepada qada dan qadar-Mu ya Allah. Dan itu kalimat yang aku ulang-ulang setiap saat, setiap berdoa maksudnya sama Allah. Hamba beriman kepada qada dan qadar-Mu ya Allah. Apapun keputusan yang telah Engkau tetapkan, hamba terima, hamba ikhlas, hamba ridho, dan hamba hanya bertawakal kepadamu. Dan itu aku udah pasrah banget. Aku gak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku cuma zikir, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan juga zikir yang dianjurkan sama papaku, Alhamdulillah ala kulli hal, Alhamdulillah ala kulli hal.
kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Itu aja yang aku lakukan. Dan gimana dengan keadaan Raffi dan Rehan di rumah? Alhamdulillah mereka baik-baik aja. Selama ayahnya dirawat, aku dirawat, mereka baik-baik aja di rumah. Tapi memang secara physically mereka sehat. Cuman kalau Rehan, aku tahu dia ada secara mentally dia mengalami masa meltdown gitu. Pada saat itu memang seharusnya dia ikut ujian sekolah kan. Awalnya dia seperti malas-malasan pengen ikut ujian sekolah. Tapi aku kasih semangat, Rey, daripada Rehan nanti ikut ujiannya susulan, kan lebih baik Rehan ikut ujiannya bareng sama teman-teman. Bunda yakin kok Rehan bisa. Kalau Bunda aja yakin, masa Rehan gak yakin sama diri Rehan sendiri? Rehan bisa minta temenin sama kakak Raffi untuk belajar. Karena selama ini kalau dia ujian, aku yang selalu dampingin belajarnya gitu. Di sisi lain sebenarnya hati aku juga masih sedih gitu, memikirkan suami yang masih di ruang ICU. Dan juga aku tetap harus fokus untuk sembuh gitu kan. Di hari ke-4, nah dokter tuh telepon lagi, Ibu, alhamdulillah nih Bapak kondisinya mulai membaik, saturasinya di 9,93, tapi kadar oksigennya dari 40 liter sudah diturunkan jadi 30 liter, dia bilang gitu. Semoga besok juga makin membaik ya Bu, gitu kan. Alhamdulillah. Aku itu dapat kabar kayak gitu tuh, ya Allah, seneng banget. Dan nangis karena terharu, nangis yang sampai nggak ada suaranya gitu loh, karena saking senengnya. Dan mengucap syukur sama Allah tuh sambil berbisik gitu loh. Dan ini benar-benar pengalaman spiritual banget ya teman-teman YouTube. Aku itu kalau lagi sehat, lagi baik-baik aja, lagi bahagia, aku berdoa sama Allah. Tapi tidak se-connect ketika aku berdoa saat aku sedang mendapat ujian gitu loh. Ketika aku berdoa pas aku dapat ujian tuh aku merasa sangat connect sekali. Bisa dibilang mungkin kalau kita berdoa pada saat kita lagi happy aja, frekuensinya tidak sekenceng pada saat ketika kita lagi diuji gitu loh, berdoa frekuensinya gitu. Akhirnya di hari ke-5 pun dokter telepon lagi. Dokter bilang, alhamdulillah nih Bu, Bapak juga udah makin membaik. Sekarang oksigennya udah diturunin di 15 liter. Jadi tuh dalam satu hari tuh oksigen tuh bisa diturunin terus sama dokter gitu kan. Dari 30 liter turun ke 25, turun ke 20, akhirnya sampai di 15 liter. Dan suami bisa bertahan saturasi oksigennya di 9293 gitu. Kata dokternya, kalau Bapak kondisinya seperti ini terus, besok sudah bisa pindah ke kamar perawatan, kata dokter gitu kan. Oh oke, Dok, alhamdulillah ya Allah, senengnya banget mendengar kabar itu tuh. Aku seneng banget gitu loh. Pada saat itu kondisi aku juga sudah mulai membaik, udah nggak sesak nafas lagi gitu. Terus cuman masih batuk aja sedikit. Kalau kata dokter yang nanganin aku, kalau batuk memang agak lama sembuhnya gitu kan. Terus asal teman-teman tahu, pada saat aku sakit, aku itu puasa dari sosial media. Jadi aku tuh nggak buka-buka Instagram, aku nggak buka-buka Facebook, aku nggak buka-buka status WhatsApp. Jadi benar-benar puasa dari sosial media. Tujuannya adalah sebenarnya aku nggak kepengen pada saat aku buka sosial media
dan aku lihat teman-teman aku yang sedang sehat, yang lagi kumpul dengan keluarganya, terus aku jadi nggak bersyukur, terus nanti aku jadi sedih, jadi sabarnya berkurang gitu. Dan yang kedua adalah kalau seandainya aku buka sosial media dan aku lihat kabar-kabar duka, kabar-kabar sedih gitu, aku takutnya malah imun aku jadi drop. Jadi mendingan aku puasa aja sekalian, nggak buka-buka sosial media. And it helps gitu, itu sangat membantu. Aku jadi cuma nonton acara-acara yang lucu-lucu, aku nonton MasterChef, nonton kajian-kajian di YouTube sambil dengerin murotal, gitu-gitu aja. Dan alhamdulillah imunku juga mungkin makin lama makin membaik. Di hari ke-14 aku dites PCR. Di hari ke-14 atau hari keberapa ya, pokoknya aku tuh dirawat di rumah sakit itu 16 hari aja, ditambah sama aku isoman di rumah sempet 7 hari, berarti total berapa tuh, 16 tambah 23 hari ya. Di hari ke-22 lah itu aku tes PCR, hasil PCR aku udah negatif dan aku besoknya udah boleh pulang katanya. Nah pas aku udah pulang, 5 hari kemudian suamiku juga pulang karena waktu dia udah pindah ke kamar perawatan, dia harus terapi pernafasan dulu gitu. Dia terapi pernafasan, terus belajar berdiri gitu kan. Karena pada saat sesak nafas itu kita berdiri aja tuh nggak kuat, teman-teman YouTube. Pada saat aku masih sesak nafas dan aku disuruh ronsen kan, ronsen itu kan harus berdiri kan, ronsen dada. Itu aku nggak kuat, teman-teman YouTube. Padahal ronsennya juga paling cuma nggak nyampe 1 menit, berdiri cuma berapa detik gitu loh. Itu aku nggak kuat gitu. Nah jadi pas di kamar perawatan itu suami udah mulai dibanyakin untuk terapi pernafasan dan mulai terapi untuk berjalan gitu, ke kamar mandi sendiri gitu. Nah akhirnya dokter udah membolehkan nih suami pulang kan, dengan catatan di rumah harus ada tabung oksigen karena suamiku masih harus tetap terapi oksigen selama pemulihannya. Jadi setiap hari itu dia masih harus pakai oksigen paling lama tuh setengah jam. Itu memang untuk membuka paru-parunya. Karena fibrosis paru-parunya suamiku itu kan lumayan parah, jadi pemulihannya pun lumayan lama kalau kata dokternya gitu. Bahkan pasiennya dokter Bintang pun pernah ada yang sampai 9 bulan baru benar-benar pulih paru-parunya. Nah jadi waktu itu suami minta tolong sama satgas covid yang ada di komplek rumahku untuk cariin tabung oksigen, dan tabung oksigen itu udah mulai langka, teman-teman YouTube, pada saat itu. Dan kalaupun ada, harganya juga udah mulai mahal. Tapi suamiku alhamdulillah dapet, masih di harga mepet-mepet hampir 2 juta lah, tapi belum nyampe 2 juta. Soalnya seminggu kemudian itu tabung oksigen harganya udah 5 jutaan gitu kan. Nah dapet, alhamdulillah banget, dikasih kemudahan gitu untuk dapet oksigen. Akhirnya dia bisa pulang. Akhirnya aku pun yang tadinya pulang dari rumah sakit kan juga nggak langsung pulang ke rumah, sempet di rumah mamaku dulu beberapa hari karena mama bilang udah kamu pemulihan dulu di rumah, sambil aku juga ketemu rindu di rumah mamaku gitu. Karena kalau aku udah sampai rumah pasti kata mama aku langsung kerja atau bersihin rumah, beres-beres, yang ada malah kamu nanti belum pulih banget, nanti jatuh sakit lagi gitu. Ya udah akhirnya suami pulang ke rumah, aku pun balik pulang ke rumah. Dan sehari sebelum suami pulang ke rumah, anak-anak Raffi dan Rehan juga sudah dites antigen dan mereka juga udah negatif. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berkumpul lagi berlima. Hikmah yang aku dapetin ya dari aku sekeluarga ini terpapar virus COVID-19, bahwa ternyata anakku yang paling besar, si Raffi, dia tuh sebenarnya anak yang sangat cuek banget, tapi pada saat dibutuhkan dia sangat bertanggung jawab untuk bisa menjaga adiknya gitu.
dan juga untuk bisa menjaga rumah, dan juga mengerjakan pekerjaan rumah. Padahal sebenarnya dia anak yang sangat-sangat cuek. Dan teman-teman, dan yang aku rasakan dari hikmahnya adalah bahwa ketika kita mendapatkan ujian, kita itu harus menikmati prosesnya. Ketika kita berdoa, kita jangan minta sama Allah, tolong berikan kesembuhan ya Allah secepatnya sekarang juga atau apa. Tapi memang Allah itu menurunkan pertolongannya secara bertahap, perlahan-lahan, satu demi satu. Jadi kita sebagai hambanya yang harus menikmati proses ujian yang Allah berikan, yang insya Allah setelah dibalik ujian ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan ujian yang kita dapatkan itu merupakan insya Allah menjadi penggugur dosa buat kita, insya Allah menjadi pengangkat derajat untuk kita. Jadi teman-teman, percayalah, pertolongan Allah itu sangat dekat, dan kalian menikmatilah proses ujian yang telah Allah berikan, bahwa Allah sebenarnya merindukan kamu untuk lebih mendekat kepadanya. Dan ingat bahwa Allah tidak akan menzolimi hamba-hambanya. Di sini aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar aku, mama, papa, kakak-kakak, adik-adik, tante dan om, sepupu-sepupu, ponakan-ponakan, dan keluarga besar dari pihak suami aku, bapak mertua, sepupu-sepupu dari suamiku, tante dan om dari suamiku. Terima kasih yang sudah mensupport kami dengan doa dan selalu memotivasi kami, menyemangati kami untuk cepat sembuh dan cepat pulih. Dan juga bantuan-bantuan baik moral maupun material. Terima kasih juga untuk para tetangga yang ada di komplek rumahku dan teman-teman dari SMP 12 angkatan 95, ibu-ibu dari teman-teman sekolah Rehan, ibu-ibu dari teman-teman sekolah Raffi. Terima kasih banyak atas support doa, motivasi, semangat, dan juga moral maupun material. Terima kasih banyak. Semoga Allah yang membalas kebaikan semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Dan juga di sini aku mau bilang kalau aku mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku di sini hanya sekedar sharing, tidak ada maksud untuk ria atau pamer. Semoga sharing ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman YouTube semuanya. Selalu bahagia dan tetap bersyukur. Subscribe channel aku, like, komen, dan tekan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video yang aku upload. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.